Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Bengkalis, Ibu Kasmarni Estos MMP, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang diwakili Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Ibu Catur Enda Presetiani PSSI MT yang hadir melalui virtual Zoom, Direktur Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup diwakili Kadif Penyaluran Dana Program Ibu Lia Kartikasari yang juga hadir melalui virtual Zoom. Yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Riau, Kepala Dinas LHK Provinsi Riau, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis Bapak Rinto SEMSI, Porkopinda, para Kepala OPD se-Kabupaten Bengkalis, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, Koalisi NGO yang tergabung dalam Forum Kita Bengkalis, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologi Indonesia yang juga tergabung di virtual Zoom, akademisi, masyarakat pengelolaan perhutanan sosial, kelompok perempuan, mahasiswa pencinta alam, dan seluruh hadirin undangan yang hadir di ruangan ini. Setinggi kasih sedalam syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini, Rabu 26 November 2025, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan launching program Bengkalis Lestari. Perkenalkan, saya Cik Tika yang akan memandu acara siang hingga selesai nanti. Sebelum kita mulai sesi berikutnya, saya mau mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk membangkitkan semangat kita bersama. Ketika saya bilang salam adil dan lestari, Bapak Ibu kepalkan tangan dan jawab lestari. Bisa Bapak Ibu? Baik, kita coba. Salam adil dan lestari. Terima kasih atas partisipasinya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, izinkan kami membacakan rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Pertama, pembukaan acara yang sedang berlangsung, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan-sambutan, prosesi launching Bengkalis Lestari, tanggapan-tanggapan para pihak penutup. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Joanna Fajrin. Hadirin kami mohon berdiri.
Hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, agar rahmat Allah Subhanahu wa taala menaungi kegiatan kita pada siang ini, marilah sama-sama kita menadahkan tangan, menundukkan kepala seraya mengaminkan doa yang dalam hal ini dipandu oleh Bapak Endang Riawan. Kepada Bapak Endang kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk dan ikhlas, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkanlah saya akan memandunya secara Islam dan bagi yang non-muslim menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jala wajhika wa li azmi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Salawat beriring salam kami sampaikan kepada manusia pilihan dan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di ruangan ini dengan niat yang tulus untuk melaksanakan kegiatan launching program Bengkalis Lestari. Untuk itu ya Allah, ridhoilah kegiatan ini, jadikanlah kesempatan ini sebagai ladang bagi kami memperoleh keberkahan dari-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengharapkan ridho dan kasih sayang-Mu, ampunilah dosa-dosa kami yang mungkin belum bisa berbuat banyak untuk negeri ini. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Kuatkanlah hati kami untuk tetap berada di jalan-Mu. Terangkanlah hati kami untuk selalu ingat kepada-Mu. Bimbinglah kami untuk selalu taat kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah kita simak sambutan dan pengantar dari proses pembentukan kebijakan Bengkalis Lestari yang dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis. Kami jemput kepada yang terhormat Bapak Rinto SE MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam bermasa. Mantap, mantap, mantap. Sekaligus mensosialisasikan kepada teman-teman yang mungkin selama ini belum berada di forum Kota Bengkalis, terutama dari
koalisi masyarakat sipil, koalisi NGO. Jadi kalau di Bengkalis itu diawali dengan salam bermasanya, maka dijawab dengan mantap, mantap, mantap. Itu adalah visi Bupati Bengkalis, bermarwah, maju dan sejahtera serta unggul di Indonesia. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Bupati Bengkalis, Bu Kasmaniasus MP. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan yang hadir bersama kita melalui Zoom, Ibu Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Catur Endah Prastiani, kemudian Bapak Direktur BPDLH Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Ibu Kadif, kemudian yang kami hormati para pimpinan DPD atau yang mewakili unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis, Dandim, Pak Kapolres, Bu Kejari, dan seluruh unsur instansi vertikal. Kemudian yang hadir juga Piazzo dari Kepala Bapeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bengkalis yang hadir, kemudian Camat se-Kabupaten Bengkalis, Ketua MKA dan DPH Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, pimpinan perguruan tinggi, NGO, CSO, kemudian para hadirin, para undangan yang kami banggakan. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena pada hari ini adalah titik akhir sekaligus awal bagi kami bersama teman-teman koalisi, diawali dengan ide dan inisiasi awal dari teman-teman. Ada 21 NGO plus 7 Mapala se-Riau yang menginisiasi gagasan. Memang komitmen awal ini adalah komitmen Riau Hijau sebagai bagian dari upaya kita itu, tapi lalu kemudian sempat muncul Bengkalis Hijau. Tapi kemudian setelah diskusi dengan Ibu melihat geografis Bengkalis bahwa konotasi hijau itu lebih banyak bersifat hutan, sementara Bengkalis ini ada pantai dan laut yang juga merupakan potensi alam. Oleh karenanya pemilihan kata lestari menjadi lebih relevan untuk mewakili konstruksi wilayah Kabupaten Bengkalis. Akhirnya muncullah program Lestari. Jadi ini adalah platform yang akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pembangunan untuk memastikan semua pembangunan, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, harus memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi semua nanti akan berpedoman seperti ini. Sebenarnya ada dokumennya, nanti mungkin 1-2 hari ini kami akan sharekan kepada seluruh, kita akan sosialisasikan dokumen rencana aksi daerahnya untuk menjadi pedoman bagi kita semua. Kami bacakan 20 NGO dan 7 Mapala yang terlibat bersama kami yang intens diskusi baik di Pekanbaru pun di sini, plus terakhir dengan Ibu Bupati. Pertama ada Jikalah Hari, Pitra Riau, Perkumpulan Bunga Bangsa, Walhi Riau, Perkumpulan Elang, Keslimasi, Riau Women Working Group, Perkumpulan Alam Sumatera, Koalisi Air Rakyat, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat, Rumus Riau, SAR, PPSW Riau, Yayasan Gambut, Yayasan Mitra Insani, Paradigma, Semesta, Kabut Riau, Aman Riau, Aras Sati Hakiki, Bahtera Melayu, Mapala Laksamana, Mapala Suluh, KPA IMC, Mapala Humindala, Mapala Pilomina, Bri Mapala Sungkai, dan Mampa Kumpala. Teman-teman ini sebenarnya Ibu, Bapak semua, bahwa sudah banyak melakukan, sedang dan akan terus berkontribusi bagi Kabupaten Bengkalis. Banyak program-program yang telah dilakukan kawan-kawan. Melalui Jikalah Hari ini sempat mengusulkan 3.000 perhutanan sosial, Bu. Sekarang sudah dapat 1.000 di Pulau Bengkalis. Dan di belakang mungkin hadir kelompok binaan yang hari ini terus didampingi untuk memastikan bahwa semangat PS yang digaungkan oleh Kementerian Kehutanan itu betul-betul tumbuh di Kabupaten Bengkalis. Dan ini juga peluang kami kira bagi kita instansi terkait. Kami berharap melalui forum ini nanti Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perikanan, Ketahanan Pangan dapat berkolaborasi secara lebih maksimal. Karena selain Jikalah Hari ada Gambut, Yayasan Gambut bahkan sudah sedang membina 14 hektar penanaman kopi kalau nggak salah ya Pak Mul mana ya
14 hektar kopi Liberica di kawasan Matang Duku sekitarnya. Ini juga bagian dari prinsip awal, semangat awal bermasa bahwa kolaborasi menjadi kata kunci untuk keberhasilan Kabupaten Bengkalis. Karena kompleksitas persoalan di Kabupaten Bengkalis tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh Bupati. Oleh karena pelibatan kawan-kawan ini sangat-sangat kami apresiasi. Mudah-mudahan ini akan menjadi tonggak awal untuk kita semakin memperkuat kerjasama. Lalu kemudian ada Pitra Riau. Pitra Riau ini yang menginisiasi lahirnya TAKE, transfer anggaran berbasis ekologis, yang sudah diimplementasikan di Kabupaten Bengkalis sejak 2022 sampai hari ini dengan Kadis PMD waktu itu, dan inilah yang mengantarkan Ibu Bupati mendapat penghargaan Green Leadership Award beberapa waktu lalu. Jadi, terima kasih. Dan saat ini kami dengan Pitra Riau sedang membangun skema untuk DBH migas berbasis desa. Untuk Bapak Ibu ketahui, di Kabupaten Bengkalis ini ada 21 desa penghasil migas, tempat beradanya ribuan migas sebagai induk petrodolarnya Indonesia. Tapi kondisi ekologis, kondisi sosial dan ekonominya tidak lebih hebat dari desa lain di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu perlu pendekatan khusus dan kebijakan spesifik menyangkut dengan keberpihakan kita pada desa-desa yang menjadi sumber income Kabupaten Bengkalis ini. Mungkin ke depan ini akan menjadi bagian dari inovasi berikutnya oleh Ibu Bupati, dan kami sudah bahas, sudah diskusi, mudah-mudahan bisa diterapkan. Baik Ibu Bupati, Bu Dirjen, para hadirin yang kami hormati, selain agenda launching pada siang ini, nanti setelah ini kami rencanakan Ibu, jam 4 kita akan melaksanakan penanaman mangrove di Jalan Kelapati, Pagi Segagah, Bang Atah ya. Nanti di sana, dan kami ini juga menjadi momentum Hari Menanam Pohon Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 November setiap tahunnya. Dan kami berharapkan nanti dari pelibatan sudah ada undangan secara khusus dan melibatkan sekolah-sekolah di kawasan Kelapati. Kami harapkan juga nanti Pak Kapolres, Pak Dandim bisa hadir. Ini juga sesuai dengan semangat Pak Kapolda. Jadi kalau tanam-menanam ini Pak Kapolda memang luar biasa gitu, Pak. Jadi mudah-mudahan bisa hadir bersama. Nanti sudah disiapkan tempatnya, tinggal kita sama-sama hadir untuk melakukan penanaman. Kami kira itu secara umum informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang luar biasa atas dukungan Ibu Bupati Bengkalis, kemudian dukungan dari kementerian-kementerian terkait, PDLH, Kemenhub, kemudian rekan-rekan koalisi NGO dan koalisi masyarakat sipil Provinsi Riau, dan para perangkat daerah terkait, dan semua unsur yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, sehingga momentum hari ini menjadi momentum yang sangat baik bagi kita semua. Terima kasih, dan kami mohon perkenan Ibu Bupati untuk menyampaikan arahan sekaligus meluncing program Bengkalis Lestari Kabupaten Bengkalis. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rinto atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus ekspos komitmen kebijakan dan dukungan program Bengkalis Lestari yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis. Kami jemput kepada yang terhormat Ibu Kasmarni SOS MMP. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia beserta jajaran yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Badan Pengelolaan atau Ibu Direktur Dirjen Perhutanan Sosial, mohon maaf Bu Catur,
Yang kami hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas serta fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, para akademisi, dunia usaha, pimpinan BUMN, BUMD, rekan-rekan LSM, pemerhati serta komunitas peduli lingkungan serta organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam forum kita Bengkalis. Kemudian yang kami hormati Camat Bengkalis dan Camat Bantan, para orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, alim ulama, cerdik cendekia, hadirin para undangan yang berbahagia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat hadir guna meluncurkan sebuah inisiatif penting bagi masa depan kehidupan Bengkalis, yaitu program Bengkalis Lestari. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan wa junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir nantinya, amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini, ucapan selamat datang dan rasa terima kasih kami berikan kepada semua pihak yang telah berkomitmen memberikan dukungan serta berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Bengkalis, khususnya buat organisasi sipil atas inisiatifnya dalam menyusun konsep Bengkalis Lestari ini serta peran dan kolaborasinya dalam mendukung agenda launching program Bengkalis Lestari pada hari ini sebagai salah satu langkah nyata kita bersama untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, inklusif serta memberikan manfaat bagi kita semua. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, alhamdulillah kita Kabupaten Bengkalis dikaruniai begitu banyak kekayaan alam yang luar biasa, baik itu hutan, gambut, pesisir, laut dan keanekaragaman hayati lainnya yang selama ini telah menjadi penyokong utama kehidupan masyarakat. Namun di sisi lainnya kita juga sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan pembangunan, mulai dari degradasi lingkungan, perubahan iklim, kerusakan ekosistem gambut, ancaman karhutla, abrasi, hingga menurunnya kualitas lingkungan hidup yang kesemuanya dapat berdampak besar terhadap ketahanan ekonomi, mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan banyak di desa dalam wilayah pesisir dan pedalaman justru masyarakat merasakan langsung bagaimana degradasi lingkungan telah memicu kerentanan sosial, ekonomi, bahkan melemahkan nilai budaya dan kearifan lokal yang selama ini menjadi warisan dan identitas mereka. Terkait hal tersebut, makanya kita membutuhkan sebuah lompatan baru, sebuah model pembangunan yang tidak lagi menguras alam, akan tetapi pembangunan yang mampu merawat serta memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat, yakni melalui inisiatif pembentukan program Bengkalis Lestari yang telah kita tuangkan secara rinci dalam rencana aksi daerah. Melalui inisiatif ini tentunya kita berharap dapat menjadi platform bersama bagi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera serta unggul di Indonesia. Kemudian kami juga berharap terutama dalam memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan ketahanan ekologis daerah dan memastikan pembangunan berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, makanya melalui tema launching program Bengkalis Lestari kita pada hari ini, yakni menyelamatkan ekosistem, menguatkan masyarakat. Kami ingin menegaskan kepada kita semua bahwa pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi dua sisi yang saling menguatkan, di mana ekosistem yang sehat akan menghidupi masyarakat,
dan masyarakat yang kuat akan menjaga ekosistemnya. Dan yang tak kalah pentingnya, melalui peluncuran program Bengkalis Lestari pada hari ini, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama kami, yaitu yang pertama, kami ingin memperkenalkan dan mengkonsolidasikan komitmen multi pihak untuk bersama-sama kita menjaga dan mengelola sumber daya alam yang ada di negeri ini secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, melalui program ini kami ingin mewujudkan tata kelola lingkungan yang inklusif, yakni adanya keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal lainnya serta masyarakat. Kemudian yang ketiga, kami berharap melalui program ini juga kami ingin memastikan agar manfaat sumber daya alam benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan skema ekonomi ramah lingkungan. Dan yang keempat, kami berharap melalui program ini kami juga ingin mendorong inovasi dan kolaborasi multi pihak dalam perlindungan lingkungan dan pengembangan ekonomi hijau. Artinya dari program ini kami ingin memastikan agar setiap kebijakan pembangunan di daerah ini tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga menjaga keberlanjutan. Karena itu program Bengkalis Lestari ini akan kami sinergikan juga nantinya dengan berbagai program strategis daerah, baik dengan pembangunan desa, pengelolaan kawasan pesisir, restorasi gambut, pengurangan risiko bencana, dan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan. Karena kami optimis dengan sinergi dan pendekatan multi pihak, kita pasti mampu menghadirkan perubahan yang nyata untuk mengurangi kerusakan ekosistem, memperluas kawasan konservasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta menciptakan model tata kelola lingkungan yang bisa menjadi rujukan bagi daerah lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kembali kami mengajak semua pihak, mari bersama-sama kita sukseskan program ini, karena program Bengkalis Lestari ini hanya akan berhasil apabila setiap pihak mengambil peran dan berkontribusi serta menjaga konsistensinya dalam pelaksanaan. Dan mari kita jadikan momentum peluncuran ini sebagai awal dari gerakan bersama untuk memastikan bahwa anak cucu kita kelak dapat menikmati lingkungan yang sehat, lestari, dan penuh keberkahan. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Akhirnya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, program Bengkalis Lestari secara resmi kami nyatakan diluncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberkahi segala niat baik dan ikhtiar kita semua. Mentari pagi memberi sinaran, tumbuh rimbun si pohon bakau. Program Bengkalis Lestari kita sukseskan demi masa depan yang sejahtera lagi hijau. Pembangunan berkelanjutan jadi bahasan sebagai ambisi pembangunan bermasa. Kolaborasi untuk semua pihak sangat kami harapkan untuk lingkungan lestari, masyarakatnya sejahtera. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Bupati untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena kita akan melaksanakan launching Bengkalis Lestari secara simbolis didampingi oleh Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis, perwakilan NGO diwakili oleh Koordinator Fitra Riau, Bapak Tarmizi, Ibu Amniati selaku dinamisator Kite Bengkalis. Baik Ibu, izin kami mengarahkan secara simbolis untuk menyentuh tombol launching. 3, 2, 1.
Selanjutnya kami juga mohon izin untuk tidak meninggalkan tempat Ibu Bupati, Bapak Kepala Bapeda, Direktur Fitra Riau dan Ibu Amniati, karena selanjutnya kita akan saksikan bersama deklarasi Bengkalis Lestari. Kami jemput lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam forum Kita Bengkalis yang terdiri dari Jikalahari, Fitra Riau, Kesli Masih, Yayasan Bunga Bangsa, Yayasan Gambut, Perkumpulan Elang, Walhi Riau, PPSW Riau, Riau Women Working Group, Yayasan Sarti, LPESM, KAR, Rumus Riau, Bahtera Melayu, Kabut Riau, Paget Segagah, Sentra Muda Bestari, Mapala Humendala, KPA IMC Kuadrat, Mapala Bestari, Mapala Filomina, dan Mapala Laksmana. Izin Bapak Ibu untuk kami memandu prosesi deklarasi ini. Deklarasi Bengkalis Lestari dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada Rabu 26 November tahun 2025. Kami pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama lembaga swadaya masyarakat yang berkolaborasi dalam program Bengkalis Lestari menyatakan komitmen untuk mewujudkan Bengkalis yang lestari, adil dan berkelanjutan. Melalui upaya bersama menyelamatkan ekosistem, memperkuat masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan, keberlanjutan sebagai langkah nyata menuju daerah yang hijau, tangguh dan berkeadilan. Bengkalis 26 November tahun 2025. Kami silakan untuk Bapak Ibu yang tergabung dalam forum Kita Bengkalis untuk menandatangani deklarasi Bengkalis Lestari. Kemudian kami panggil perwakilan Riau Women Working Group. Harapannya koalisi Kita Bengkalis ini bisa mewujudkan Bengkalis lebih adil, sejahtera dengan program Bengkalis Lestari. Baik, selanjutnya kami juga meminta kepada Ibu Bupati untuk menandatangani deklarasi program Bengkalis Lestari. Baik, kepada Ibu Bupati, Kepala Bapeda dan Forum Kita Bengkalis yang sudah dideklarasikan tadi, sekali lagi kami memohon izin untuk tidak meninggalkan tempat karena akan melaksanakan penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan lembaga Jikalahari untuk percepatan perhutanan sosial di Kabupaten Bengkalis. Kami jemput Ibu Bupati dan Koordinator Jikalahari untuk melaksanakan penandatanganan MOU.
Baik, kami persilakan untuk mengabadikan sesi foto bersama. Setelah ini kita akan melakukan penyerahan cenderamata. Penyerahan cenderamata ini hasil dari produk kelompok perempuan dampingan PPSW Riau kepada Ibu Bupati, yang akan menyerahkan kepada Ibu Bupati. Kami jemput Ketua Kelompok Ibu Junita. Kami persilakan. Iya. Ya, mari sama-sama. Di luar juga sudah ada standnya, mejanya, pemajangan produk dari kelompok perempuan dampingan PPSW Riau. Nah, selanjutnya izin Ibu Bapak, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kami silakan untuk mengambil tempat menyesuaikan dengan Ibu Bupati. Kami silakan para media dan panitia untuk melaksanakan sesi foto bersama. Kami jemput juga para Forkopimda, Kepala OPD Kabupaten Bengkalis, namun menyesuaikan karena keterbatasan tempat kita, Bapak. Ya, untuk hadirin yang hadir pada ruangan ini kami mohon untuk berdiri. Kita sama-sama mengabadikan sesi foto bersama ini. Izin Bapak Ibu, kami pandu sesi foto bersama. 1, 2, 3. Tadi ada salam bermasa. Salam bermasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bupati Bengkalis. Lestari gini aja Pak. Lestari boleh gini Pak. Ya. Oh, sekali lagi teman-teman media, kami silakan. Baik, kami pandu Bapak Ibu. Salam adil dan lestari. Baik, terima kasih Ibu Bupati. Kami mohon maaf karena mungkin tidak menyesuaikan dengan kondisi Ibu, gitu ya. Terus juga setelah ini kita akan melakukan rangkaian tanggapan-tanggapan dari Bengkalis Lestari ini, dari para penanggap, para pihak, begitu ya. Nah, untuk sesi pembukaan kita sudah akhiri dengan sesi foto bersama tadi. Kemudian izinkan saya memfasilitasi sesi tanggapan pada siang ini. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah, ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Bupati dan Bapak Ibu yang sudah hadir. Tapi kami minta Bapak Ibu masih setia di dalam ruangan ini karena kita akan ada sesi tanggapan-tanggapan dari para pihak bagaimana program Bengkalis Lestari ini ke depannya dan bagaimana membangun kolaborasi untuk mewujudkan Bengkalis Lestari adil dan sejahtera. Kami izin untuk Bapak Ibu tetap di dalam ruangan. Baik Bapak Ibu, salam adil dan lestari. Oke, baik. Baik, sekilas saya jelaskan bahwa konsep Bengkalis Lestari lahir dari inisiasi Koalisi Masyarakat Sipil yang tadi baru kita deklarasikan, diberi nama dengan Forum Kita Bengkalis, di mana kebijakan ini diarahkan untuk mendorong tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat tentunya. Pelibatan multi pihak menjadi pendekatan utama untuk memastikan perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan kebijakan di daerah yang menegaskan komitmen pada penyelamatan lingkungan hidup dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Sesuai tema kegiatan launching kali ini, yakni menyelamatkan ekosistem dan menguatkan masyarakat. Kemudian inisiasi kebijakan ini diperkuat oleh modalitas yang telah berjalan sebelumnya di Kabupaten Bengkalis, misalnya melalui kebijakan perencanaan pembangunan yang tadi disebutkan oleh Kepala Bapeda adanya TAKE, terus tadi Jikal Hari juga sudah melakukan penandatanganan MOU bagaimana percepatan perhutanan sosial di Kabupaten Bengkalis, serta program pengendalian
pengendalian kerusakan lingkungan yang dimana rencana aksi mitigasi perubahan iklim sebagai dasar kebijakan pembangunan. Nah, di sisi lain, berbagai organisasi masyarakat sipil serta kelompok masyarakat lokal terus mendorong upaya restorasi gambut, rehabilitasi lahan, dan transparansi tata kelola alam. Baik, sudah hadir para penanggap kita yang di virtual Zoom, ada dari Ditjen PS, kemudian dari BPDLH yang diwakili oleh Kadif penyaluran dana program, kemudian hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari Jikalahari Bapak Okto Yugo, kemudian dinamisator koalisi kita Bengkalis. Nah, pertama kami ingin meminta tanggapan, namun kami ingin mengkonfirmasi apakah dari Ditjen PS sudah hadir di virtual Zoom. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Oh, Moderator. iya Bapak. Halo, salam kenal Pak Nur Faizin ya. Iya. Pertama mohon maaf dari Bu Dirjen. Baik. Tadi Bu Dirjen sempat bergabung dan beliau berkenan untuk memberikan materi secara langsung. Baik. Namun kami posisinya sedang ada di Denpasar dan Bu Dirjen memang harus kembali ke Jakarta sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Saat ini Bu Dirjen sudah masuk waktu boarding sehingga kami yang diberikan tugas untuk mewakili menyampaikan tanggapannya. Baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Faizin ya. Langsung saja Pak, kami mau meminta tanggapan dari Ditjen PS begitu terkait bagaimana arahan kebijakan nasional nih yang bisa disinergikan dengan kebijakan Bengkalis Lestari. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti panitia di sana bisa bantu share screen ya. Kami akan coba jelaskan dari sini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Bupati yang baru saja melonsing program Bengkalis Lestari, kemudian Forkompinda yang hadir, kemudian OPD Kabupaten Bengkalis juga yang hadir saat ini. Para pihak di sini ada yang NGO, para NGO, aktivis lingkungan, aktivis perhutanan sosial yang baru saja juga menandatangani kerjasama percepatan perhutanan sosial. Ini luar biasa atas dukungannya terhadap program perhutanan sosial. Kemudian para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kami menyampaikan salam hormat, salam hangat dari Ibu Dirjen Perhutanan Sosial Ibu Catur Endah Prastiani. Baru saja beliau mengikuti rangkaian acara pada saat pembukaan, namun beliau harus segera ke bandara dan kembali ke Jakarta sehingga mewakilkan kepada saya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Nur Faizin. Saya kebetulan mengampu kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial dan kami kebetulan adalah Kasubdit Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial yang saat ini juga menjabat PLH, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kami mohon izin untuk kemudian menanggapi dari program Bengkalis Lestari. Kalau kami tadi ikuti bagaimana program ini dicanangkan, ini sangat inline dan selaras sekali dengan bagaimana perkembangan atau bagaimana percepatan dari program perhutanan sosial dan juga terkait dengan bagaimana integrasi program antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program Bengkalis Lestari. Tentunya ini sangat erat hubungannya dengan bagaimana juga pengembangan program perhutanan sosial. Mau dibantu next. Baik Bapak Ibu sekalian, dapat kita pahami bersama bahwa perhutanan sosial adalah merupakan program prioritas nasional
Program perhutanan sosial ini dikawal intensif sejak zaman pemerintahan Pak Jokowi di tahun 2015 kurang lebih. Jadi saat ini barangkali kita masuk ke dasawarsa pertama, dan luar biasanya lagi bahwa pemerintahan saat ini Pak Prabowo juga sangat mendukung program perhutanan sosial, dan PS saat ini juga merupakan program yang selaras dengan perwujudan dari visi misi pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat, Bapak Ibu sekalian. PS sendiri barangkali bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan pengelolaan hutan lestari dengan 3 prinsip kelola, yaitu kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha. Program ini menempatkan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan sebagai pengelola utama, sebagai aktor utama dalam mengelola kawasan hutan, sehingga masyarakat memiliki akses kelola yang lebih luas dan dapat berperan serta dalam pengelolaan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa program perhutanan sosial ini selaras dengan 4 astacita. Dari 8 astacita, ada 4 astacita yang berhubungan langsung dengan perhutanan sosial, yaitu pertama astacita kedua, yaitu swasembada pangan, energi air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kemudian astacita yang keempat, pengembangan ekonomi inklusif dan berkeadilan sosial. Astacita kelima, pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan, serta astacita yang ke-8, yaitu pembangunan daerah dan desa untuk mengurai kesenjangan. Nah, ini juga kemudian diimplementasikan untuk mendukung program prioritas, yaitu prioritas pertama, program prioritas kelima, dan program prioritas yang ke-15. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya program perhutanan sosial ini juga sangat relate, berhubungan langsung dengan Impres 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, atau disingkat OPPK-PKE, panjang sekali singkatannya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa 30% penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan itu berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Nah, sehingga memang program perhutanan sosial, kita percaya betul bahwa program perhutanan sosial ini akan mendongkrak dalam pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Ini Bapak Ibu sekalian, saat ini capaian perhutanan sosial dari target pemerintah 12,7% atau kurang lebih 10% dari kawasan hutan di seluruh Indonesia. Saat ini capaiannya sampai dengan November adalah 8,32 juta hektar, tersebar dalam 11.065 unit SK atau kelompok perhutanan sosial. Dan kelompok perhutanan sosial tersebut telah membentuk namanya kelompok usaha perhutanan sosial, itu sebanyak 15.849 atau hampir 16.000 Bapak Ibu sekalian. Nah, perhutanan sosial untuk mendukung ketahanan pangan, kemudian mendongkrak bagaimana pengentasan kemiskinan, ini telah menghasilkan potensi 160 komoditas, baik hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, maupun hasil hutan kayu. Bapak Ibu sekalian, perhutanan sosial juga telah memberikan manfaat kepada 1,4 juta kepala keluarga yang tersebar tadi dari Sabang sampai Merauke, dari Nianga sampai Pulau Rote. Jadi perhutanan sosial sudah masif tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, next. Nah, luar biasanya Bapak Ibu sekalian, ini keterkaitan dengan program Bengkalis Lestari. Setelah kami tadi coba mengikuti launching dari program Bengkalis Lestari yang telah di-launching oleh Ibu Bupati, ini sangat identik atau sangat berkaitan dengan apa yang sudah didorong oleh program perhutanan sosial melalui Perpres nomor 28 tahun 2023, yaitu terkait dengan perencanaan terpadu percepatan program perhutanan sosial. Ini kemudian relasinya sangat kuat
bahkan ini bisa menjadi bagian dari konsep yang nanti akan ditawarkan melalui integrated area development. Nah, ini bentuk bagian dari integrasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota. Kita paham semuanya Bapak Ibu sekalian bahwa kewenangan teknis kehutanan itu sejak Undang-Undang 23 ditarik ya ke provinsi, sehingga memang pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi ini diberikan ruang yang lebih luas dalam peranannya mendorong perhutanan sosial melalui Perpres 28 tahun 2023 ini. Di salah satu pasalnya, pasal 12 dan 13 Perpres 28, ini termaktub yang namanya Integrated Area Development. Jadi IAD ini merupakan komitmen dan inisiasi dari pemerintah daerah, kabupaten, untuk bagaimana melakukan percepatan terhadap pengelolaan perhutanan sosial yang kemudian akan didorong oleh seluruh kementerian dan lembaga yang di dalamnya juga para OPD, kemudian multi pihak bersinergi untuk kemudian mendorong berkomitmen dalam percepatan perhutanan sosial dalam bingkai integrated area development berbasis perhutanan sosial. Hal ini juga akan mendorong integrasi dari seluruh proses pengembangan perhutanan sosial, mulai dari hulu sampai hilir, yaitu salah satunya yang di bagian hilirnya adalah mendukung hilirisasi komoditas kelompok usaha perhutanan sosial. Ini menambah nilai memberikan nilai tambah ekonomi dari komoditas tersebut, kemudian membuka lapangan pekerjaan baru, memperluas akses pasar domestik dan ekspor, serta mendorong kemandirian dari kelompok usaha perhutanan sosial. Dan IAD ini harapannya tadi kita bisa melihat bahwa program Bengkalis Lestari ini sudah di launching dan ada banyak pihak, multi pihak yang mendorong program ini. Bahkan tadi saya menyaksikan juga bahwa telah ada kerjasama dengan NGO dalam rangka percepatan program perhutanan sosial, dan sudah ada semacam Pokja atau tim terpadu ya tadi, saya kurang hafal tadi namanya. Itu barangkali nanti akan bisa didorong juga melalui kesempatan ini semuanya bisa didorong untuk kemudian menyiapkan yang namanya integrated area development. Dan di Perpres 28 ini juga didorong bahwa untuk percepatannya itu akan dibentuk dan telah dibentuk saat ini itu yang namanya Pokja Percepatan Perhutanan Sosial dari level nasional, kemudian level provinsi, dan tentunya nanti level kabupaten dan kota. Dan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial ini saya pikir embrionya sudah ada. Tadi sudah disampaikan bahwa ada semacam kayak Pokja untuk mendorong program Bengkalis Lestari ini. Tinggal bagaimana keterwakilan dari masing-masing pihak atau multi pihak ini kemudian bisa dioptimalkan dan kemudian bisa di-SK-kan oleh Ibu Bupati menjadi Pokja Percepatan Perhutanan Sosial untuk wilayah Kabupaten Bengkalis Lestari. Yang kemudian Pokja tersebut juga bisa diberikan tugas dan fungsi untuk menyusun rencana kelola dari integrated area development ini, atau kita bisa sebut misalnya bisa menggunakan nomenklatur master plan untuk IAD berbasis PS di Kabupaten Bengkalis, atau barangkali sederhananya nanti bisa dalam bentuk action plan. Barangkali itu dari proses ini, dan saya pikir ini sangat inline dengan program kami, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan dari mandat Perpres 28 tahun 2023. Dan kami berpikir bahwa Bengkalis sudah sangat siap untuk kemudian menjadikan program Bengkalis Lestari sebagai bagian dari kemudian menjadi program integrated area development untuk lebih mengoptimalkan dari percepatan perhutanan sosial di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, baik Bapak Ibu sekalian, barangkali kami akan coba memberikan contoh-contoh role model beberapa kabupaten yang telah menerapkan IAD, dan ini sangat luar biasa perkembangannya. Contoh implementasi IAD adalah di Lumajang. Ini kebetulan
Ibu Bupati juga, PJ Bupati juga di sana. Ini luar biasa bagaimana Lumajang sebagai salah satu role model integrated area development di sana ini telah mengembangkan 5 program, 5 subprogram yang kemudian di framing melalui integrated area development, yaitu mulai dari agro silvopastura, agroindustri, interkoneksi wisata, pemulihan danau berbasis agriculture, dan kemudian akses perhutanan sosial dan redistribusi lahan. Ini menjadi bagian contoh untuk bagaimana nanti ke depannya tentunya disesuaikan dengan program dan rencana pembangunan daerah untuk di Kabupaten Bengkalis, bagaimana nanti Bengkalis juga akan menyusun, harapan kami akan menyusun IAD dengan konsep yang tentunya selaras dengan program Bengkalis Lestari. Ini salah satu contoh keberhasilan yang ada di Lumajang. Next. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, IAD ini akan mendorong menjadi trigger atau pengungkit bagaimana dampak perhutanan sosial bisa dirasakan oleh masyarakat dan tentunya berdampak luar biasa terhadap perkembangan ekonomi regional di wilayah desa, kecamatan, dan juga kabupaten. Tentunya ini akan didorong ke level provinsi dan nasional. Kita bisa lihat ini dari berbagai data yang kita punya, berdasarkan riset dan analisis data yang kita punya, bahwa perhutanan sosial berhasil mendongkrak perekonomian dari masyarakat pengelola hutan. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa masyarakat bisa mendapatkan nilai transaksi ekonomi rata-rata pendapatannya kotornya itu 4 juta rupiah per bulan. Kemudian dari data yang kita punya saat ini seluruh Indonesia telah menghasilkan kurang lebih 4,5 triliun dari nilai transaksi komoditas yang dihasilkan oleh perhutanan sosial, dan telah menghasilkan 29,5%, 29,5% ada pekerjaan baru yang tumbuh dari perhutanan sosial yang telah dirasakan oleh masyarakat. Seperti misalnya kemudian ada muncul pemandu wisata di mana kegiatan wisata alam di sana tumbuh, ada konten kreator, kemudian ada distributor di sana, dan sebagainya. Jadi ada 29,5% atau hampir 30% ada tumbuh pekerjaan baru di lingkungan masyarakat. Kemudian meningkatkan ketahanan pangan senilai 23%. Dan ada nilai 986 miliar efek dari multiplier efek di sektor lain, dengan tentunya dengan intensitas sampling sebesar 193 KUPS yang kita pakai untuk menganalisis data ini. Ini menunjukkan bahwa pada saat perhutanan sosial dikelola dengan optimal dan dengan baik, serta terintegrasi dengan program, dengan didorong oleh komitmen pemerintah daerah yang sangat kuat, maka perhutanan sosial ini menjadi salah satu pilihan penting untuk menyelesaikan tantangan-tantangan pengelolaan di level masyarakat, di level daerah. Tentunya yang tadi salah satunya mendongkrak bagaimana pengentasan kemiskinan ekstrim dan tumbuhnya klaster-klaster komoditas baru, mendongkrak juga pertumbuhan ekonomi di level desa, di level kecamatan, di level kabupaten, di provinsi dan regional, dan juga di level nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, next. Ya baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini kondisi perhutanan sosial di Kabupaten Bengkalis. Saat ini di Kabupaten Bengkalis baru terrealisasi 5 SK atau 5 kelompok perhutanan sosial. Dalam bentuk hutan desa ada 2 dan hutan kemasyarakatan ada 4, totalnya ada 6, dengan anggotanya penerima manfaatnya ada 373 KK dengan luas 2.931,5 hektar, dan ada 10 KUPS. Tentunya ini jumlah atau luas dari perhutanan sosial yang perlu kita terus tingkatkan supaya mendorong lebih kuat kondisi masyarakat di Kabupaten Bengkalis terutama yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Ini tentunya tadi sudah ada kesepakatan lagi-lagi dengan para pihak, sudah ada komitmen tadi untuk ada percepatan perhutanan sosial. Perlu disampaikan Bapak Ibu sekalian, waktu itu sebelum tahun 2024 regional Pulau Sumatera cuma ada satu balai perhutanan sosial yang ada di Medan. Namun setelah pemerintahan yang baru kita diberikan keleluasaan untuk menambah unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan. Di Sumatera ada 3 dan untuk wilayah Kabupaten Bengkalis ini akan kami sampaikan kepada Kepala Balai Perhutanan Sosial untuk wilayah Kampar, karena masuk wilayah kerja Kabupaten Kampar. Untuk salah satunya adalah bagaimana mendorong percepatan perhutanan sosial di Kabupaten Bengkalis. Dan saat ini sudah ada balai di sana di wilayah Riau di Kampar, dan saya pikir ini akan lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk percepatan program perhutanan sosial. Dan potensi dominan di Kabupaten Kampar di perhutanan sosial ini kopi, madu, dan ada mangrove-nya yaitu silvofishery, dan salah satu dari kelompok usaha perhutanan sosial sudah mencapai di kelas silver. Ini tentunya kita semua tidak puas dengan kondisi saat ini, diperlukan percepatan-percepatan ke depan untuk mendukung program perhutanan sosial dan juga selaras dengan program Bengkalis Lestari. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya sampaikan bahwa program Bengkalis Lestari ini kami coba mencari datanya, dan kami coba memahami bahwa ternyata memang betul tujuan dari penyusunan rencana aksi daerah Bengkalis Lestari ini sangat selaras dengan bagaimana nanti konsep ini dikawinkan, dipadu-padankan dengan konsep dari Kementerian Kehutanan melalui rencana aksi atau master plan integrated area development. Saya pikir ini prosesnya bisa dipercepat karena ternyata Kabupaten Bengkalis telah siap sebenarnya untuk menyusun integrated area development yang kemudian nanti kita akan selaraskan dengan program Bengkalis Lestari. Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa program perhutanan sosial ini saat ini menjadi program prioritas nasional, sekaligus sekarang sudah ditetapkan oleh Bappenas sebagai proyek strategis nasional PSN. Kalau PSN di tempat lain kebanyakan fisik ya Bu, infrastruktur, tetapi salah satu yang masuk PSN tapi bukan infrastruktur adalah perhutanan sosial, dan ini akan didorong sangat kuat oleh berbagai kementerian dan lembaga baik di pusat maupun daerah. Bagaimana PS ini kemudian dipercepat pengelolaannya, yang tentunya diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap tadi peningkatan ekonomi masyarakat dan juga penanggulangan kemiskinan ekstrim. Dan tentunya ini akan kemudian juga perhutanan sosial ini juga sangat luar biasa, dan program-program nasional lain seperti koperasi desa merah putih, kemudian makan bergizi gratis, dan program-program nasional lainnya ini saat ini sudah melamar kami untuk dijadikan partner dalam rangka mensukseskan program-program nasional tersebut. Kami telah bekerjasama dengan Kemendagri, dengan Kemendes, Kementerian Koperasi dan sebagainya, dan PS ini menjadi bagian penting dalam mensukseskan program-program nasional tersebut. Ini kenapa ini terjadi? Karena PS ini memiliki kelebihan. Yang pertama, PS ini betul-betul program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya, kemudian secara legal aspek mereka sudah punya legal aspek yaitu berupa SK Menteri. Kemudian kelembagaannya telah terbentuk, arealnya jelas, subjek dan objeknya clear. Dan kita punya basis data yang sangat kuat terkait ini, sehingga seluruh program yang masuk ke dalam PS ini sangat tertarik untuk kemudian menyampaikan programnya terhadap PS. Ini kesempatan yang baik Bapak Ibu sekalian bagi Kabupaten Bengkalis untuk kemudian membuat wadah yang namanya Integrated Area Development yang diselaraskan dengan program Bengkalis Lestari untuk kemudian menjadi trigger mendorong percepatan tadi Pak.
integrasi antar program, integrasi antar kementerian dan lembaga. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, next Bapak Ibu. Barangkali cukup, barangkali Bapak Ibu sekalian tanggapan dari kami, dan kami sangat mengapresiasi bahwa Kabupaten Bengkalis saat ini telah menginisiasi program Bengkalis Lestari, dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tentunya ini sangat selaras dengan bagaimana Pak Presiden mendorong program percepatan perhutanan sosial. Kita pahami bersama bahwa hutan harus lestari, pembangunan tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan masyarakat itu pasti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Faizin selaku Kasubdit Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian KLHK. Ya, kalau dari yang disampaikan tadi ini cukup England ya dengan program kebijakan ataupun kebijakan Bengkalis Lestari begitu ya kan. Namun kita juga nanti perlu ketahui bagaimana sih konsep dari program Bengkalis Lestari ini mampu misalnya mewujudkan tadi ekosistem gitu ya kan yang lestari, hutan harus lestari, kemudian mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebelum kita membahas bagaimana konsep, saya mau ke Ibu Lia Kartikasari terlebih dahulu. Halo Ibu Lia Kartikasari dari BPDLH selaku Kadif Penyaluran Dana Program. Halo Ibu Lia, apakah masih ya, selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siang Bu, terdengar dengan baik. Ya, baik Bu, kita minta tanggapannya terkait apa saja peluang dukungan pendanaan untuk program Bengkalis Lestari. Kami persilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf dari Ibu Direktur yang seyogianya akan hadir pada acara hari ini. Maksud saya Bapak Direktur Utama yang seyogianya akan hadir pada hari ini, akan tetapi karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, jadi perkenankan kami Lia Kartikasari selaku Kepala Divisi Penyaluran Dana Program untuk menyampaikan atau menanggapi terkait peluncuran tadi Bengkalis Lestari. Izinkan kami untuk share screen sebentar. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Kabupaten Bengkalis setelah tadi acara pertamanya di pembukaan sudah disampaikan atau di launching terkait Bengkalis Lestari, dan menurut kami ini menjadi satu momen yang penting dan juga momen yang cukup bermakna dan semoga menginspirasi yang lainnya, kabupaten-kabupaten yang lainnya untuk bisa seperti Bengkalis mainstreamingkan pengelolaan dari dana-dana lingkungan hidup ke kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Mohon maaf saya sebentar ada sedikit kendala teknis terkait dengan share screen. Mohon maaf sebentar. Ya, apakah sudah terlihat PowerPoint dari kami? Sudah Ibu. Ya, mungkin
mungkin kami sebelum tadi menanggapi lebih lanjut terkait launching Bengkalis Lestari, kami izinkan kami untuk memperkenalkan diri BPDLH. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah tahu BPDLH sebelumnya, mungkin ini mengulang, tetapi kami ingin coba mengenalkan kembali karena kami relatif masih baru. Bapak dan Ibu, BPDLH ini berdiri di tahun 2019. Kami merupakan sebuah badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk mengelola dana lingkungan hidup. Akan tetapi meskipun kami namanya lingkungan hidup, bukan berarti kami hanya mengelola dana yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi justru BPDLH ini berdiri untuk menjembatani atau untuk mengintegrasikan pengelolaan dana yang ada di Indonesia terkait dengan lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui, dana lingkungan hidup ini adalah dana yang cross-cutting isu atau tidak hanya terkait dengan satu sektor tetapi dengan berbagai macam sektor, sehingga kehadiran BPDLH ini diharapkan dapat mengintegrasikan pengelolaan dana dari berbagai sektor. Untuk itu BPDLH memiliki 5 program utama. Ada program Avolu, ada program terkait energi, kemudian program terkait sirkular ekonomi, kesehatan, dan climate disaster dan resilience. Dan BPDLH sendiri memiliki berbagai macam proyek saat ini di BPDLH yang terkait dengan 5 program di atas. Salah satunya program terkait dengan kehutanan, kemudian ada sektor energi, kemudian ada sektor sirkular ekonomi, dalam hal ini adalah pengelolaan sampah, kemudian ada juga dana-dana yang ditujukan kepada startup maupun usaha kehutanan. Ada juga dana yang diperuntukkan untuk kebencanaan. Dalam mengelola dananya sendiri, BPDLH memiliki 3 skema. Yang pertama adalah grant atau pemberian hibah, kemudian BPDLH juga memberikan loan, dan yang ketiga BPDLH juga mengelola dana abadi atau endowment, yang harapannya ke depannya ini bisa menjadi suatu mekanisme blended finance atau mekanisme pendanaan campuran. BPDLH sendiri punya 13 prinsip utama. Sebelumnya 12 prinsip utama dalam pengelolaan dananya, atau kita kenal sebagai kerangka pengaman. Dalam hal ini artinya dalam menyalurkan dana maupun mengelola dana, BPDLH ini tetap memperhatikan dampak lingkungan dan dampak sosial dari kegiatan-kegiatan yang didanai oleh BPDLH. BPDLH juga memiliki 13 program utama. Dalam hal ini 13 program utama ini harapan kami ini sudah cukup mencakup semua program-program lingkungan hidup yang ada di Indonesia, dan bisa bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan Bapak Ibu di kementerian dan lembaga. Karena memang kehadiran BPDLH di sini adalah untuk menjembatani atau untuk mendukung program-program yang ada di kementerian dan lembaga, sehingga semua program di BPDLH ini merupakan program-program yang mendukung program-program pemerintah di kementerian dan lembaga. Dan dalam membangun programnya, BPDLH berkoordinasi secara dekat dengan Bapak Ibu di kementerian dan lembaga, karena Bapak Ibu di kementerian dan lembaga merupakan yang terkait dengan lingkungan hidup merupakan merupakan komite pengarah BPDLH. Kami punya 14 menteri yang menjadi komite pengarah BPDLH. Jadi meskipun kami di bawah Kementerian Keuangan, sebenarnya kami memiliki 15 menteri yang memberikan mandat pengelolaan dananya kepada BPDLH. Kemudian ini adalah
capaian-capaian program yang saat ini dicapai oleh BPDLH, mulai dari capaian yang bersifat outcome, ini ada 36.850 hektar area yang sudah dilindungi dengan dana yang didapat oleh BPDLH, kemudian ada 55.000 orang yang telah ditingkatkan kapasitasnya menggunakan dana yang dikelola oleh BPDLH. Kemudian BPDLH untuk sektor Avolu sendiri ada berbagai intervensi atau berbagai output yang telah dicapai, mulai dari perlindungan kawasan ada 28.000, kemudian ada 8.000 area terrehabilitasi, kemudian ada dokumen-dokumen peraturan dan seterusnya. Di sisi energi sendiri, BPDLH memiliki output antara lain 1.000 orang yang telah menerima manfaat, ada 260 juta rupiah volume investasi yang telah dimobilisasi. Kemudian ada juga 15 juta watt energi terbarukan yang telah terpasang. Di tingkat peningkatan konsumsi, produksi yang bertanggung jawab ini ada 5 produk komoditas yang telah diproduksi, ada 2 inovasi praktek pengelolaan limbah dan seterusnya. Ibu Harapannya Lia, ke depan, kenapa tadi BPDLH memiliki dana yang bersifat program atau belanja dan juga memiliki dana yang bersifat pinjaman. Harapannya ke depan penerima manfaat di BPDLH ini tidak hanya mengandalkan dana-dana yang bersifat hibah, tetapi ke depannya teman-teman yang telah dikuatkan kapasitasnya dengan dana hibah ini ke depannya memiliki kemampuan untuk secara keuangan ini beranjak ke dana bergulir atau pinjaman yang bersifat lunak. Kemudian nanti setelah meningkat kapasitasnya, maka akan diberi kepercayaan oleh pihak perbankan untuk mendapatkan fasilitas perbankan yang mungkin akan lebih besar, sehingga usaha atau kegiatan atau inisiatif baiknya ini memiliki investasi atau memiliki pendanaan yang lebih besar. Ini harapan kami ke depan, sehingga untuk itu BPDLH memiliki 3 skema tadi, ada dana hibah, kemudian dana pinjaman, dan selanjutnya adalah endowment fund. Bu Lia izin, waktunya tinggal 5 menit ya Bu. Waktunya tinggal 5 menit. Oke, siap. Iya, ini adalah, apakah terlihat ya peta saya, Ibu? Baik, yang duduk di depan mungkin kelihatan ya Ibu, yang belakang sepertinya tidak. Oke, karena ini mungkin peta, kita langsung ke peta di Riau saja ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah peta penyaluran dana di BPDLH, dan untuk Provinsi Riau sendiri ini setelah disalurkan sebesar 15,8 miliar dari total alokasi untuk Provinsi Riau ini di 213,8 miliar. Mungkin Bapak dan Ibu kok baru tahu gitu ya, mungkin programnya ini tidak serta-merta langsung oleh ke Provinsi Riau, tetapi ini program yang bisa juga melalui pendekatan baik dari teman-teman KLHK, teman-teman provinsi juga ada, kemudian dari NGO juga ada, dan tapi semua dananya ini dikelola oleh BPDLH. Ini di Riau sendiri sama tadi, dananya ada berbagai macam program. Kemudian selain dana yang bersifat langsung tadi dananya, kita juga melihat dari siapa yang menerima dananya. Ini dari salah satu layanan kami, dana layanan masyarakat ini ada 7 community di Riau yang mendapatkan pendanaannya, dan ada 2 institusi pendidikan yang dapat pendanaannya. Kemudian mungkin bertanya-tanya programnya apa saja. Nah, ini salah satunya adalah program M4CR atau Mangrove for Coastal Resilience. Ini adalah program rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan di 4 provinsi, di Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.
Dananya ini 15 juta USD untuk grantnya, kemudian 400 juta ini untuk loannya yang saat ini dikelola oleh BPDLH, dan pelaksananya kalau dulu adalah teman-teman BRGN, kalau sekarang adalah teman-teman di Kemenhub. Adapun tujuannya ini adalah untuk rehabilitasi mangrove, kemudian meningkatkan peluang mata pencaharian. Ini adalah pengelolaannya. Dananya menggunakan mekanisme, walaupun menggunakan BPDLH, tetapi mekanismenya untuk grant ini langsung oleh teman-teman Kemenhub mengaksesnya KLH saat Kemenhub dan KLH saat ini. Kemudian untuk loan sendiri menggunakan mekanisme dari BPDLH menyalurkan ke APBN, jadinya menggunakan mekanisme APBN yang ada di Kementerian Kehutanan. Kemudian yang kedua, selain kalau mangrove ini adalah murni dana hibah dan loan untuk rehabilitasi mangrove. Yang kedua ini adalah skema result based payment. Result based payment ini apa? Adalah dana yang didapatkan Indonesia dari kegiatan penurunan emisi di sektor kehutanan. Untuk saat ini sudah ada 4 program yang diimplementasikan di Indonesia. Yang pertama Green Climate Fund, ini bersifat nasional, pengukuran emisinya di sektor kehutanan itu bersifat nasional. Kemudian ada program FCPF, ini hanya untuk provinsi Kaltim. Kemudian ada program yang ketiga ini tetangganya Riau, yaitu di Jambi, ini hanya untuk provinsi Jambi. Kemudian yang keempat adalah program Follow dari kerjasama Indonesia dengan Norway. Ini pengukurannya bersifat nasional, artinya bisa diakses oleh secara nasional. Mungkin kita akan fokus salah satu saja, yaitu program Green Climate Fund. Ini adalah saat 2019 Indonesia menyampaikan hasil penurunan emisi di 2014 dan 2016. Kemudian mendapatkan pembayaran dari dunia internasional dari inisiatif baik Bapak dan Ibu semua di 2014-2016, sehingga Indonesia mendapatkan pembayaran sebesar 103,8 juta US dollar yang saat ini dananya ada di BPDLH dan dikelola oleh BPDLH. 2 menit lagi Ibu. 3 output untuk pengelolaan ini, yaitu output 1 adalah untuk enabling, kemudian output 2 ini untuk dukungan tata kelola termasuk untuk seluruh provinsi, dan yang ketiga adalah untuk pengelolaan manajemen. Nah, kita kembali lagi ke provinsi. Dana ini 103,8, 54%-nya ini dialokasikan untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau ini menjadi salah satu provinsi yang telah mendapatkan pendanaannya dari 1 dari 24 provinsi yang telah mengakses, karena ada beberapa provinsi yang masih dalam proses mengakses. Dan Riau ini bulan Agustus kemarin sudah bertanda tangan kontrak dengan BPDLH melalui lembaga perantaranya untuk mengakses dana di BPDLH. Tapi ini kan kita diskusi di tingkat kabupaten, mungkin akan timbul pertanyaan bagaimana dengan kabupaten. Nah, ini mungkin kalau kesempatan ini ada teman-teman dari provinsi mungkin bisa ditanyakan bagaimana mengaksesnya, karena memang unit penerima manfaatnya di BPDLH ini levelnya dari level gubernur atau di level provinsi, dan ini Riau sudah mengaksesnya. Kemudian selain dana yang di level provinsi, BPDLH juga mengelola dana dari kerjasama Indonesia dengan Norwegia, ini yang bersifat ditujukannya untuk kelompok yang seperti apa? Adalah kelompok yang mendaftar ke website BPDLH ketika ada call of proposal atau ada permintaan memasukkan proposal dari BPDLH yang dalam hal ini sebenarnya dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Kemudian teman-teman dari kelompok masyarakat, bisa individu, misalnya teman-teman
peduli lingkungan hidup ini bisa mendaftar juga, dan untuk Riau ini sudah ada 17 kelompok yang mendapatkan dana karena sudah ada 3 periode pembukaan proposal. Dana layanan masyarakat ini memang dulu dirancang oleh KLHK saat itu untuk memastikan adanya pendanaan untuk inisiatif baik di tingkat grassroots. Jadi pendekatannya memang pendekatan kegiatan, bukan programmatic approach atau bukan pendekatan program. Harapannya inisiatif baik di tingkat grassroots ini mendapatkan pendanaan secara langsung dengan skema yang lebih mudah dan dengan pendanaan yang memang tidak cukup besar untuk per satu kegiatan, akan tetapi langsung berdampak ke inisiatif baik yang ada di masyarakat. Dan sudah ada 19,3 miliar yang telah disalurkan dengan 561 penerima manfaat, dan berada di 36 provinsi yang ada di Indonesia dengan melibatkan 19.800 orang. Setelah ada bersih sungai ya, ada 2054 km, kemudian ada 259 hektar lahan yang telah ditanami dengan target capaian ini adalah 88,5%. Ini kami coba sedikit lebih detail lagi untuk di provinsi Riau sendiri. Ini ada berbagai macam penerima manfaatnya. Ada di Kabupaten Rokan Hilir, di Bengkalis ini ada, mungkin langsung saja ya, ada Bank Sampah Balai Raja yang mendapatkan pendanaan dari tadi dan layanan masyarakat tadi. Kemudian untuk di tingkat provinsi sendiri tadi yang kami sampaikan untuk Green Climate Fund ini menggunakan lembaga perantara Yayasan Penabulu dan telah disalurkan dananya ke Provinsi Riau ini 2,49 miliar dari total alokasi yang diberikan 32,24 miliar. Ini yang tadi kami sampaikan sebelumnya adalah dana-dana yang bersifat hibah atau grant, sedangkan dana-dana lainnya ini adalah dana-dana yang bersifat pinjaman dari, kami menyebutnya fasilitas dana bergulir usaha kehutanan. Ini adalah fasilitas dari BPDLH untuk teman-teman petani hutan maupun kelompok hutan yang memiliki tegakan atau memiliki pohon, dan harapannya pohon ini dijadikan jaminan kepada BPDLH sehingga teman-teman mendapatkan pendanaan untuk meningkatkan usaha yang lainnya. Tetapi pohon ini tetap terjaga sampai dengan masa pinjaman. Bunganya cukup kompetitif, kami lihat 0 sampai 6%. Dan sebarannya ini untuk provinsi Riau ini ada beberapa penerima manfaat yang juga berada di provinsi Riau. Mungkin kami memang belum sampai ke, data kami belum sampai ke level desa ya, kabupaten ya Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan tadi inisiatif baik adanya Bengkalis Lestari tadi, kami menyambut baik. Mungkin kalau ditanya secara langsung apakah dengan inisiatif baik ini kemudian ada dana yang tersedia di BPDLH serta-merta, mungkin kami bisa menjawab untuk saat ini tidak ada dana yang belum ada pemiliknya di BPDLH. Jadi semua dana di BPDLH ini sudah ada penerima manfaatnya, sudah ada yang punya. Tapi apakah tertutup kemungkinan untuk kita bersama-sama mencari pendanaan? Saya kira tadi Bengkalis Lestari tadi sudah menjadi modalitas yang cukup baik untuk Kabupaten Bengkalis untuk bisa dalam tanda kutip mobilisasi dana dari sumber-sumber yang ada. Mungkin saat ini sumbernya belum terlihat ya Bapak dan Ibu, tetapi ini menjadi sebuah langkah baik. Kami mencontohkan ini adalah di teman-teman di Kalimantan Barat. Mungkin levelnya memang provinsi. Teman-teman dari Kalimantan Barat bersama dengan GIZ, Solidaridad dan FFI ini menulis dan BPDLH tentunya menulis proposal ke Green Climate Fund di
Songdo atau di UNFCCC untuk mendapatkan pendanaan, mendanai kegiatan-kegiatan kegiatan REDD+ atau penurunan emisi atau mitigasi di sektor kehutanan. Nah, ini memang prosesnya panjang Bapak Ibu dari 2019 dan sampai saat ini 2025 ini proposalnya baru disetujui. Jadi perjalanannya memang panjang, tetapi ini menjadi pengalaman juga buat Kalimantan Barat memiliki pengalaman dan inisiatif untuk mengakses dana internasional secara mandiri. Kemudian selain mungkin Kalimantan Barat ini belum dikelola dananya. Nah, untuk Kalimantan Timur ini dananya sudah terakses, sudah digunakan sebesar 110 juta US dollar, dan langkah pertama yang dilakukan Kalimantan Timur adalah sama seperti yang dilakukan di Bengkalis, yaitu penyusunan rencana kebijakan terkait dengan tadi green development yang dimainstreamkan dalam bentuk perda yang menjadi landasan kuat di Kaltim, sehingga Kaltim dapat mendapatkan pendanaan dari World Bank untuk penurunan emisi di sektor kehutanan. Jadi komitmen politik menjadi salah satu yang dilihat oleh pihak donor sebagai modalitas kuat bahwa untuk sebuah lokasi atau sebuah provinsi maupun kabupaten untuk memastikan adanya inisiatif-inisiatif perubahan iklim ke depannya. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada kepada Kabupaten Bengkalis setelah launching Bengkalis Lestari. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Lia terkait update-update bagaimana skema pendanaan di BPDLH yang nantinya bisa diakses gitu ya kan, Bengkalis Lestari yang merupakan modalitas begitu ya kan untuk mengakses skema pendanaan tersebut. Kemudian tadi diupdate daerah-daerah provinsi, salah satu provinsi Riau sudah berhasil dalam mengakses dukungan pendanaan dari BPDLH sendiri. Nah, melanjut dari itu gitu ya kan, bagaimana nih gitu ya kan supaya dari tadi Ditjen PS menyampaikan bahwasanya Bengkalis Lestari ini inline sekali dengan percepatan PS di Kabupaten Bengkalis. Kemudian disambung lagi sama Bu Lia bahwa Bengkalis Lestari sudah menjadi modalitas untuk mengakses pendanaan dukungan dari BPDLH. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana konsep dari Bengkalis Lestari dan dukungan CSO dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis lewat kerja-kerja teman-teman NGO dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kami minta kepada perwakilan forum kita Bengkalis, kepada Bang Okto juga kami silakan untuk menyampaikan konsep Bengkalis Lestari dan dukungan CSO. Waktu maksimal 5 menit, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu untuk kita semua, baik yang hadir di ruangan secara langsung maupun hadir secara virtual di Zoom. Pertama, kami mengucapkan hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini pimpinan Ibu Bupati dan juga jajaran ya, khususnya Pak Rinto, Bapak Rinto, Kepala Bapeda, yang memang sejak awal intens diskusi dengan teman-teman koalisi sehingga konsep Bengkalis Lestari ini bisa terwujudkan. Saya nggak ingat berapa kali rapat, berapa kali ngopi ya Pak Rinto ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaunching bersama Ibu Bupati. Dan kemudian yang kami hormati dan ucapan terima kasih perwakilan dari Kementerian Kehutanan Pak Nur Faizin, terima kasih. Kemudian perwakilan dari BPDLH, terima kasih atas kesempatan dan tanggapan yang saya pikir itu jadi modal penting juga untuk
konsep Bengkalis Lestari, karena salah satu yang penting itu Kementerian Kehutanan sudah tahu ada konsep Bengkalis Lestari, ada inisiatif Bengkalis Lestari. Kemudian BPDLH juga sudah tahu ada inisiatif Bengkalis Lestari. Nah, saya kira terkait dari kami di forum ya, bahwa inisiatif Bengkalis Lestari tentu bukan hanya soal perhutanan sosial, walaupun memang salah satu aksi yang paling bisa dijadikan alat untuk mencapai Bengkalis Lestari itu adalah perhutanan sosial. Nah, kalau kita berkaca pada konsep yang kita susun bersama pemerintah itu setidaknya ada 3 tujuan terkait dengan kabupaten sebagai kabupaten lestari, gitu ya. Pertama adalah bagaimana mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kemudian kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, gitu ya, kata kuncinya, melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana. Dan yang ketiga, melestarikan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang masa datang. Nah, kemudian ada 6 sasaran dalam konsep Bengkalis Lestari yang kita susun. Pertama itu adalah memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Bengkalis, khususnya untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Kedua, mencegah kerusakan lingkungan. Jadi inisiatif Bengkalis Lestari harus mencegah kerusakan lingkungan, gitu ya. Ketiga, meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat. Keempat, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kelima, menerapkan prinsip ekonomi Nusantara. Keenam adalah pemulihan hak masyarakat adat. Nah, ini juga menjadi konsen di teman-teman koalisi, bahwa di Bengkalis ada juga entitas masyarakat adat yang masih belum sejahtera. Ada suku Sakai, ada suku asli atau suku Akit, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian juga tentang konsep GEDSI, Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion. Nah, ini juga yang menjadi intens bagi teman-teman di koalisi Kita Bengkalis, bahwa program-program pembangunan itu juga selain ramah lingkungan juga ramah gender, disabilitas, dan seterusnya. Nah, kemudian saya kira selanjutnya adalah apa yang kita dorong terkait tadi juga kita ada MOU tentang perhutanan sosial. Memang ini tadi sudah disinggung oleh Pak Nur Fajrin ya, bahwa ada Perpres 128 tahun 2023, gitu ya, di mana pengelolaan terpadu itu, pemeran pemerintah kabupaten itu juga satu bisa penyusunan IAD tadi. Kemudian kedua juga salah satunya untuk mempercepat itu bisa dibentuk Pokja Perhutanan Sosial di level kabupaten. Ini yang mungkin ke depan bisa kita turut siapkan, gitu ya, untuk bagaimana mengumpulkan sumber daya yang bisa dikumpulkan di Bengkalis. Kemudian Presiden baru ataupun pemerintahan Prabowo, Pak Prabowo juga telah menerbitkan Impres nomor 8 tahun 2025, gitu ya, tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, saya ingat juga tanggal 17 ya, Bang Rito ya, kemarin Sekda Bengkalis ya, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengadakan forum multi pihak dalam rangka untuk percepatan peningkatan pengentasan kemiskinan, bikin program POLES ya, poverty less, bebas kemiskinan, kira-kira begitu. Nah, saya pikir kalau kita merujuk pada Impres nomor 8 tadi, juga perhutanan sosial itu menjadi salah satu alat ataupun media yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Dan terakhir saya kira menambahkan ya, terkait data tadi Pak Nur Fajrin menyampaikan, saya pikir konteks Bengkalis ada data yang kami punya juga Pak Nur Fajrin, bahwa di Bengkalis ini sudah ada 26 areal perhutanan sosial. Ada hutan desa ada 8, HKM ada 16, dan HTR ada 2 kawasan, gitu ya,
yang total luasnya itu 19.000. Nah ini modalitas, tapi seperti apa kemudian produktivitas secara ekonominya itu yang kemudian perlu ditingkatkan, dan kita sangat berharap kolaborasi Bengkalis Lestari ini bisa memperkuat itu. Dan di sisi yang lain, di data kami juga itu potensi PIAPS yang bisa diambil juga di Kabupaten Bengkalis itu, kalau kita merujuk pada PIAPS 8 itu masih 176.000 hektar potensinya, besar gitu ya. Dan terakhir, kalaupun di revisi terakhir ya, memang menyusut revisi PIAPS 9, tapi masih ada kurang lebih 80.000 hektar yang masih potensial untuk bisa menjadi perhutanan sosial di Kabupaten Bengkalis. Itu yang saya pikir dengan mungkin tadi ada MOU, ada forum kita Bengkalis, ke depan ini bisa dipercepat, baik realisasi izinnya secara luasan maupun produktivitasnya. Mudah-mudahan nanti bukan hanya blue ke silver ke gold, kemudian ke platinum, ya mudah-mudahan itu ada semua di Bengkalis yang kita harapkan. Dan terakhir, manfaat PS saya pikir ataupun yang kami alami, jalani selama ini di Bengkalis, itu bukan hanya semata-mata nilai ekonomi sebenarnya, tapi juga PS ini perhutanan sosial sebagai alat atau cara untuk resolusi konflik gitu ya. Ini ada tokoh-tokoh ini, ada Pak Tarmizi, Pak Rokim dan yang lainnya ya, yang kita bicara PS hari ini berangkat bukan tiba-tiba PS ya Pak Tarmizi ya, tapi dulunya adalah konflik lahan di Bengkalis. Ada perusahaan yang kemudian dia datang merebut lahan garapan masyarakat, tapi akibat dengan semangat dan kekompakan masyarakat dan juga tentunya dukungan pemerintah kabupaten waktu itu, sehingga izin perusahaan itu bisa dicabut dan sekarang dialihkan untuk perhutanan sosial. Artinya apa? PS bukan hanya nilai ekonomi, tapi juga memberikan ketentraman untuk masyarakat, bagaimana dia bisa mengolah dan mengakses lahan dan kebunnya untuk kehidupan bagi keluarganya dan bagi masyarakatnya. Jadi saya pikir itu tambahan, dan sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis atas inisiatif dan kolaboratif yang baik ini. Saya pikir itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Okto yang juga merupakan bagian dari forum kita Bengkalis yang tadi menyampaikan beberapa poin dari konsep Bengkalis Lestari, yang diantaranya memastikan sumber daya alam, kemudian pencegahan kerusakan lingkungan, ekonomi, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana Bengkalis Lestari ini dapat memperkuat percepatan pengarus utamaan gender di daerah Kabupaten Bengkalis. Nah, kemudian tadi juga kita dengarkan bahwasanya di deklarasi forum kita Bengkalis, selanjutnya kami minta tanggapan kepada dinamisator dari forum kita Bengkalis terkait bagaimana wadah ini bisa membangun kolaborasi masyarakat sipil dalam mendukung forum kita Bengkalis. Kami jemput Ibu Amniati Hakam untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pemda Bengkalis yang sudah memfasilitasi kita untuk pertemuan ini, dan support dan kerjasama dengan teman-teman NGO juga, sehingga launching hari ini bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kami hormati Bapak Nur Faizin, perwakilan dari Dirjen PS, kemudian Ibu Lia Kartika dari WPDLH, para OPD, bapak-bapak, ibu-ibu,
tamu undangan yang sudah hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, saya adalah Amniati, dinamisator Forum Kita Bengkalis. Dinamisator ini sebenarnya ada 2 orang. Jadi kita di provinsi itu saya, dan di daerah ada teman kita dari Keslimasi itu Muhammad Iskandar, mungkin bisa berdiri. Ya, terima kasih. Mungkin saya bisa bercerita sedikit mengenai Forum Kita Bengkalis ini. Lahirnya ide Forum Bengkalis ini, Kita Bengkalis ini sebenarnya dibawa oleh teman kita Muhammad Iskandar sebenarnya. Diawali dengan kerja-kerja yang sudah dilakukan di Kabupaten Bengkalis sendiri, yaitu pada tahun 2021 ada dalam rangka Hari Bumi melakukan program penanaman di Bengkalis. Di sanalah kemudian teman-teman ini mulai menginisiasi lahirnya Sinergi Bengkalis Hijau. Jadi belum, namanya nggak tiba-tiba jadi Forum Kita Bengkalis. Jadi ada tahapan-tahapan, proses-proses yang dilakukan melalui diskusi-diskusi baik oleh teman-teman NGO yang ada di Bengkalis, yang di Pekanbaru, dan kelompok-kelompok peduli mangrove, kelompok-kelompok perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, forum ini hadir sebenarnya dari kekhawatiran akan kondisi Kabupaten Bengkalis dari ancaman abrasi, degradasi lahan, alih fungsi lahan, konflik lahan, bencana, dan lain-lain sebagainya. Nah, berbagai diskusi sudah kita lakukan di Pekanbaru. Kemudian akhirnya kita di forum itu berinisiatif kemudian untuk menyampaikan ini ke pemerintah daerah. Dalam ini kita berkomunikasi dengan Pak Rinto, mewakili Pemda Bengkalis, untuk berdiskusi dengan rencana-rencana yang kita lakukan, sehingga akhirnya tersusunlah rencana aksi daerah Kabupaten Bengkalis Lestari. Nah, forum ini sebenarnya bersifat terbuka, dan jumlah anggota forum ini juga berkembang, dan ini merupakan teman-teman NGO dan kelompok mahasiswa pencinta alam yang beraktivitas di Kabupaten Bengkalis. Nah, kita merasa penting untuk bersinergi dan bermitra dengan pemerintah daerah, karena kita selama ini teman-teman NGO dan kelompok-kelompok masyarakat itu bekerja sendiri-sendiri. Sementara apa yang kita kerjakan itu sebenarnya sedalan dalam mendukung program pemerintah pusat maupun provinsi dan daerah dalam pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, dan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Nah, benar kata Okto tadi bahwa kita selama ini juga melihat ada kelompok yang sering tinggal dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, upaya-upaya kita lakukan, bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat adat, kelompok-kelompok minoritas yang sering selama ini tinggal, dan kita di Forum Kita Bengkalis sangat memperhatikan itu, agar kelompok-kelompok ini juga menjadi bagian penerima manfaat dan yang terlibat baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan sebagainya. Saya pikir itu jadi penting kolaborasi ini dilakukan agar pencapaian target rencana aksi daerah ini bisa tercapai. Kita tidak bisa maju sendiri-sendiri, NGO tidak bisa maju sendiri-sendiri, Mapala juga tidak, demikian juga dengan pemerintah daerah, karena apa yang kami lakukan juga bagian dari upaya-upaya penyelamatan lingkungan, hutan dan lahan, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Saya pikir itu, Tika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Amniati.